Bukan kebetulan, tiga pemain ini kembali Arema FC langsung menang lawan Persis Solo. Begitu trio andalan Arema FC kembali bermain sejak awal, hasilnya langsung terasa. Persis Solo tak berkutik dibombardir kekuatan penuh Singoedan. Simak fakta lengkapnya di sini. Bukan hanya kekecewaan, Paul Munster bongkar alasan gagalnya Persebaya menang atas Persik. Pelatih Persebaya, Paul Munster, akhirnya angkat bicara setelah timnya gagal meraih kemenangan. Ia mengungkapkan alasan dibalik hasil mengecewakan tersebut dan siap mencari solusi. Simak detail lengkapnya di sini. Tenang tapi tajam. Komentar dingin pelatih Arema FC usai tumbangkan Persis Solo. Meski sukses membawa timnya menang atas Persis, pelatih Arema FC tetap tampil kalem. Namun komentarnya menyimpan pesan tajam soal performa dan ambisi tim ke depan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Panas. Persebaya Dewa United dan Malut United saling sikut rebut tiket ke AFC Challenge League. Tiga tim papan tengah bersaing ketat demi satu tiket ke kompetisi Asia. Sementara itu Persib Bandung tinggal duduk manis menanti siapa yang akan jadi teman bertarung di level internasional. Simak fakta lengkapnya di sini. Sudah tak sabar, Arema FC rindu atmosfer magis Stadion Kanjuruhan. Singoedan seolah menahan rindu untuk kembali merasakan panasnya dukungan Aremania di Kanjuruhan. Suara tribun gemuruh chant dan semangat juang jadi hal yang dinantikan. Simak detail lengkapnya di sini. Lupakan hasil lalu, Persebaya tancap gas evaluasi besar jelang hadapi Semen Padang. Persebaya tak mau larut dalam kekecewaan dan langsung fokus membenahi performa tim. Duel kontra Semen Padang jadi ujian penting yang harus dihadapi dengan kesiapan maksimal. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Ayo buat kalian jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Bukan kebetulan, tiga pemain ini kembali Arema FC langsung menang lawan Persis Solo. Begitu trio andalan Arema FC kembali bermain sejak awal, hasilnya langsung terasa. Persis Solo tak berkutik dibombardir kekuatan penuh Singoedan. Simak fakta lengkapnya di sini. Dua pemain yang pada laga sebelumnya memulai pertandingan dari bangku cadangan kembali jadi pilihan utama. Sosok tersebut adalah Salim Tuharea dan Dalberto Luanbelo. Sedangkan sosok lain yang kembali mendapat kesempatan tampil adalah Sultan Fajar. Sebelumnya pemain berusia 31 tahun itu sudah sangat lama tidak tampil sejak menit awal. Terakhir kali dia masuk starting 11 tim pada laga lawan Persebaya Surabaya putaran pertama 7 Desember 2024 lalu. Asisten pelatih Arema FC Kunchoro mengatakan pilihan pemain yang menentukan pelatih kepala. Menurutnya performa elemen tim dan kebutuhan strategi menjadi pertimbangannya. Karena mereka menunjukkan penampilan yang baik selama latihan akhirnya bermain sejak awal, katanya. Menurutnya tidak ada pemain yang menjadi anak emas. Semua pemain di mata pelatih sama. Karena itu tidak semua penggawa tim selalu mendapat kesempatan bermain. Mantan pemain Persija Jakarta itu menjabarkan tujuan utama tim adalah meraih kemenangan. Karena itu tim pelatih memilih pemain-pemain yang paling siap dan dalam kondisi 100%. Bukan hanya kekecewaan, Paul Munster bongkar alasan gagalnya Persebaya menang atas Persik.
Pelatih Persebaya, Paul Munster, akhirnya angkat bicara setelah timnya gagal meraih kemenangan. Ia mengungkapkan alasan dibalik hasil mengecewakan tersebut dan siap mencari solusi. Simak detail lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya gagal menunda pesta juara Liga 1 Persib setelah bermain imbang 3-3 melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Senin 5 Mei 2025. Gol Ramiro Vergonzi pada menit ke-6 menjadi malapetaka bagi Persebaya karena mengagalkan kemenangan Bajul Ijo yang sudah di depan mata. Pelatih Persebaya, Paul Munster, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas gol menit akhir Persik. Munster mengatakan seharusnya gol tersebut tak terjadi. Pelatih berkebangsaan Irlandia Utara tersebut menuturkan bahwa timnya mempunyai banyak peluang emas yang bisa menjadi gol. Ia menegaskan seharusnya peluang itu mudah diselesaikan menjadi gol. Munster mengeklaim sebagian sudah mengetahui apa yang harus diperbaiki. Sementara itu, bek Persebaya Kadek Raditya mengaku para pemain merasa terpukul dengan gol Persik detik-detik akhir pertandingan. Kadek meminta maaf atas hasil yang tidak memuaskan tersebut. Tenang tapi tajam. Komentar dingin pelatih Arema FC usai tumbangkan Persis Solo. Meski sukses membawa timnya menang atas Persis, pelatih Arema FC tetap tampil kalem. Namun komentarnya menyimpan pesan tajam soal performa dan ambisi tim ke depan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pelatih Arema FC Zegomez bangga bisa kalahkan Persis Solo. Arema harus berjuang habis-habisan saat menahan gempuran tim tuan rumah pada laga pekan ke-31 Liga 1 2024/2025. Persis berambisi tinggi untuk menang dan mengamankan diri dari zona degradasi. Mereka terus memberikan ancaman sejak menit awal dan membuat Singo Edan kerepotan. Namun Arkan Fikri jadi pembeda dan golnya menutup laga dengan kemenangan 0-1. Zegomez menjelaskan bahwa pertandingan berjalan dengan ketat. Persis yang mendapatkan dukungan penuh dari supporter membawa atmosfer mengancam di lapangan. Namun mereka akhirnya bisa memanfaatkan celah dan sukses menang di kandang Laskar Samber Nyawa. Jadi pertandingan luar biasa. Peluang dari Solo dan peluang dari Arema, tetapi Arema bisa menang 0-1, kata Zegomez. Panas. Persebaya Dewa United dan Malut United saling sikut rebut tiket ke AFC Challenge League. Tiga tim papan tengah bersaing ketat demi satu tiket ke kompetisi Asia. Sementara itu Persib Bandung tinggal duduk manis menanti siapa yang akan jadi teman bertarung di level internasional. Simak fakta lengkapnya di sini. Mari lupakan sejenak keluarnya Persib Bandung sebagai juara Liga 1 2024/2025. Kini yang lebih menarik adalah perebutan posisi runner-up Liga 1 2024/2025. Yang mana terdapat tiga tim yang masih berjuang untuk menemani Persib Bandung untuk berlaga di AFC Challenge League. Usai Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh Persik Kediri pada pekan ke-31 membuat jarak poin Persib dari tim lainnya tak terkejar. Tentu saja anak asuhan Bojan Hodak bermain sangat apik sepanjang Liga 1 2024/2025. Dari 31 pertandingan, Persib Bandung berhasil mencatat 18 menang, 10 imbang,
dan 3 kalah dengan poin 64. Ya, pelatih asal Kroasia itu membawa Persib menjuarai Liga 1 2023/24 berkat diadakannya babak Championship. Posisi runner-up untuk mendapatkan tiket AFC Challenge League menjadi rebutan 3 klub yang hanya dipisahkan 1 poin. 2 klub raksasa Dewa United dan Persebaya Surabaya sebenarnya telah menghuni zona ini sejak pertengahan musim. Tapi sayangnya anak buah Jan Olderyekerink dan Paul Munster kehabisan bensin menjelang musim berakhir. Berbeda dengan tim promosi Malut United yang dimotori Sayuri bersaudara, mereka melesat dengan 4 kemenangan dalam 5 laga terakhir. Sudah tak sabar, Arema FC rindu atmosfer magis Stadion Kanjuruhan. Singo Edan seolah menahan rindu untuk kembali merasakan panasnya dukungan Aremania di Kanjuruhan. Suara tribun gemuruh chant dan semangat juang jadi hal yang dinantikan. Simak detail lengkapnya di sini. Penggawa Arema FC tidak berlama-lama di Solo setelah melawan Laskar Samber Nyawa kemarin malam. Skuad Singo Edan langsung bertolak ke Malang pada Selasa dini hari. Hari ini penggawa Arema FC mendapat waktu libur 1 hari. Mereka akan berlatih lagi besok dalam kurung 7/5. Selama 4 hari akan melakukan persiapan untuk menghadapi laga BRI Liga 1 pekan ke-32 melawan Persik Kediri minggu nanti dalam kurung 11/5. Pertandingan tersebut bakal spesial untuk Julian Guevara CS. Itu menyusul untuk pertama kali selama 3 musim kembali bermain di Stadion Kanjuruhan. Sebelumnya kali terakhir Singo Edan bermain di sana pada kompetisi musim 2022/2023. Pelatih kepala Arema FC Zegomez tidak memungkiri kabar tim kembali bermain di Stadion Kanjuruhan sudah dinantikan elemen tim. Khususnya para penggawa anyar yang ingin merasakan bagaimana atmosfer di stadion tersebut. Menurutnya, dukungan pemain ke-12 memberi 2 keuntungan. Pertama, menambah motivasi bermain penggawa Singo Edan. Dukungan Aremania menjadi pelecut semangat untuk berjuang selama 90 menit. Lupakan hasil lalu, Persebaya tancap gas evaluasi besar jelang hadapi Semen Padang. Persebaya tak mau larut dalam kekecewaan dan langsung fokus membenahi performa tim. Duel kontra Semen Padang jadi ujian penting yang harus dihadapi dengan kesiapan maksimal. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Paul Munster pelatih Persebaya menyatakan pihaknya akan memaksimalkan evaluasi untuk mengamalkan poin di kandang saat menjamu Semen Padang. Saya akan evaluasi. Game sudah selesai, kita sudah tahu evaluasinya, katanya. Paul mengaku kecewa dengan hasil yang didapat Persebaya saat menjalani laga pekan ke-31 melawan Persik. Tim besutannya yang sudah unggul terpaksa sirna setelah diimbangi gol menit akhir Persik. Akan kembali menunjukkan video dalam kurung untuk evaluasi dan berusaha dengan pemain, ucapnya. Ia tidak ingin kegagalan menang saat menghadapi Persik terulang di laga lawan Semen Padang nanti. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa dirinya bersama tim akan mengoptimalkan waktu jeda untuk mendapatkan 3 poin. Jadi kita fokus ke game selanjutnya dan saat latihan kita akan bekerja keras, sambungnya. Persebaya saat ini masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 54 poin.
Target naik ke peringkat 2 untuk menggeser Dewa United gagal diwujudkan pada pekan ke-31 ini. Persebaya masih punya 3 pertandingan sisa di Liga 1 musim ini, yakni selain kawan Semen Padang, ada juga laga menghadapi Borneo FC dalam laga away 18/5/2025, serta menjamu Bali United dalam laga home 25/5/2025 mendatang.